Us Cockneys like to check for understanding in a conversation by asking this question. Do you know what I mean? Or, know what I mean? Do you know what I mean? Know what I mean? Oh, am I? Nah, video ini soal series berjudul Ted Lasso, sebuah serial TV tentang pelatih Amerika yang melatih soccer di klub Inggris. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. Saya akan membahas, mengulas, menganalisis, berdialektika, diskursus soal series ini. Bentar tapi saya baca skrip dulu. Oke. Baik. Saya baru tahu soal series ini kayaknya pas sudah di season 2 ketika dia rame diperbincangkan di media sosial seperti Twitter, seperti Twitter. Terima kasih juga untuk semua yang udah merekomendasikan serial ini. Tadinya saya kira Ted Lasso ini semacam Scott Sterling, lucu-lucuannya orang Inggris gitu. Dan ternyata si Ted Lasso ini udah ada sejak beberapa tahun lalu di sebuah video komedi pendek NBC Sports kalau nggak salah. Saat itu Jason Sudeikis sudah jadi Ted Lasso, cuman kayaknya dalam versi yang lebih komedi, stereotyping orang Amerika. Bagaimana cara mereka memandang soccer. You're a soccer fan now? Oh, don't let them hear you say the word soccer. Who's them? British Empire. Habis itu beberapa tahun kemudian dijadiin series dengan storyline yang katanya serupa dengan cerita film baseball berjudul Major League. Nggak tahu, saya belum nonton, saya jarang nonton. Selain saya kira komedi aja gitu. Awal-awal nonton Ted Lasso juga saya kira ini berangkat dari kegemaran orang-orang melihat underdog David melawan Goliath, dramatisasi kisah inspiratif gitu. Rupanya iya dan enggak juga, karena ada twist enggak twist sih ya, jalan ceritanya gitu ya pokoknya. Karena kalau dalam medium film kan biasanya film sport itu ada satu atlet atau satu tim fokus ke satu goal gitu yang bisa kelar dalam penceritaan selama 1-2 jam. Saya juga nggak begitu ingat cerita-cerita film olahraga, tapi biasanya gitu kan, dramatisasi kisah inspiratif mereka. Dan tentu akan lebih menarik kalau mereka dalam posisi underdog. Film olahraga apa aja deh? Space Jam, Airbud, Cool Runnings, atau film-film skate ya. Biasanya tentu saja nggak melulu soal sport. Review singkat soal Ted Lasso adalah series yang wholesome semantic situation. Dia cerita yang feeling good, mungkin bisa dikatakan Walter Mitty-nya series atau Paddington-nya pelatih sepak bola. Cocok untuk jadi pelarian dari sakit atau hidup secara umum. Dan seri ini udah jalan 2 season. Kayak pas pandemik Ted Lasso naik. Dari yang saya perhatiin di media sosial gitu, oh ini kayaknya series tentang bola, tapi yang komen-komen, yang nonton kayaknya nggak semuanya penggemar bola atau penggemar olahraga secara umum. Setelah saya nonton baru kepikiran kenapa banyak orang yang nggak mesti penggemar bola yang nonton. Karena aspek sepak bolanya sendiri dan porsinya nggak digali sampai yang begitu dalam, begitu teknis yang mungkin bisa mengurangi kenikmatan menonton. Jadi apapun alasannya, non penggemar bola nonton Ted Lasso, mereka bertahan untuk drama dan komedi yang berputar di lingkup sebuah klub. Dan para penonton yang nggak ngerti bola juga terwakili dengan karakter Lasso sendiri yang sampai season 2 pun dia masih nggak tahu offside itu kayak gimana. Jadi keterwakilan penonton itu ada dalam diri Lasso. Sementara bagi penggemar sepak bola, orang mungkin bisa saja datang untuk bola dan tinggal untuk drama. Kita bisa melihat lebih dekat pengelolaan klub yang berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Karena hal itu kan bisa dieksplorasi lebih lanjut dalam series yang nggak dimungkinkan dalam feature film. Dia juga nggak hanya soal kisah David mengalahkan Goliath. Ada hiruk pikuk, lika-liku, ontran-ontran,
dalam menjalankan sebuah klub profesional. Melihat orang-orang kayak Leslie Higgins yang ngurusin operasional ini itu. Ada juga kisah transfer pemain yang didramatisasi. Seperti waktu Sam Obisanye mau direkrut orang kaya Ghana yang mau bikin Galacticosnya sendiri di Afrika di klub Raja Casablanca. Edwin Akufo, si orang kaya itu, mau bikin Raja Casablanca di top 5 dunia. Bayern, United, PSG, Barcelona, Casablanca. Yang mana saya nggak setuju dengan 5 klub terbaik di dunia yang disebutkan dia. Mungkin karena dia masukin PSG ya kali ya. Di Perancis sendiri kan PSG itu baru sejak 2010-an mendekati dan sekarang udah mau nyamain prestasi Saint-Étienne. Top 5 biggest club in the world menurut saya itu yaitu satu lagi terserah kalau satu laginya apa nggak tahu lah aku. Notts County, Apoel, Pro Vercelli, Boca Juniors, River Plate, Pumas Unam, Al Ahly. Ya terserah. Ada juga digambarin sama Obisanye nolak pakai sponsor klub yang problematik. Sementara di dunia nyata kan hal yang dilakukan sama Obisanye ini beberapa kali terjadi, seperti waktu Frederick Kanute menolak pakai jersey Sevilla atau siapa gitu yang ditempeli logo situs judi karena berlawanan dengan keyakinan dia. Dalam aspek sepak bola juga, Ted Lasso menampilkan drama di kamar ganti yang di dunia nyata sebenarnya sangat sering terjadi. Saya belum nonton, saya baru lihat cuplikan-cuplikan drama di luar lapangan yang viral, seperti waktu saat Tottenham. Do you know Tottenham? What? Tottenham Hotspur? Topspur? No. What's that? You never heard of them? No? Tottenham kalah atau ketinggalan gitu, yang Hugo Lloris berantem sama Heung-min Son. I demand respect Hugo. Why you do this to me, Hugo? Di Ted Lasso yang kayak gitu jadi titik berangkat untuk drama yang lebih luas, kadang jadi ke mana-mana, udah nggak melulu soal sepak bola. Karena bagaimanapun drama-drama kamar ganti ini menarik ya. Nah di Ted Lasso kita mendapatkan itu gimana sih para pemain itu di luar lapangan pada ngapain, pada kayak gimana hubungannya. Tapi di Ted Lasso seenggaknya nggak ada yang kayak Anelka dan Vieira. Kalau kamu belum tahu apa yang terjadi antara mereka berdua di kamar ganti, sebaiknya nggak usah tahu juga sih. Ada juga kisah pemain di ujung karir kayak Roy Kent. Di situ dilihatin betapa jadi starter itu sangat krusial untuk seorang pemain. Betapa nggak jadi pilihan pelatih satu pertandingan aja itu udah sangat berimpak, sangat berdampak pada pemain, pada karir. Karakter Roy Kent sendiri sejak kemunculannya dia kayaknya memang terlihat dibangun, ditulis untuk lebih ke lebih ke aspek drama dalam series ini, alih-alih pemain bola modern gitu. Dia ngingetin saya sama film Inggris 2000-an, film soal Brian Clough. Zaman si pelatih itu pemainnya masih pada ngerokok gitu pas latihan. Stephen Graham atau siapa gitu, badannya juga nggak atletis. Sebelum latihan ngerokok. Trivia, pemerannya Roy Kent ini kan sebetulnya adalah salah satu penulis seri ini, Brad Goldstein. Saya baca di mana gitu pokoknya. Jadi pas dia nulis, dia merasa relate atau terikat atau dia begitu sayangnya dengan salah satu karakter dalam seri ini. Jadi dia ngirim video audisi, video casting, dan voila, jadilah Roy Kent yang kita lihat sekarang ini. Avenge me, Keely. Avenge me! Trivia lagi, semua pemain AFC Richmond juga kan dites juga kemampuan bermain bolanya
walaupun pada akhirnya nggak banyak juga di screen time pas mereka main. Beberapa pernah jadi pemain bola amatir atau pro, kayak pemerannya apa yang namanya mirip Benedict Cumberbatch, Moe Bamberkatch. Dia setahu saya pernah main, nggak tahu main di mana. Sama pemerannya Dani Rojas, Risto Fernandez, former professional footballer for the Estudiantes Tecos Club of the Liga Premier de Mexico. Posisi mereka dalam AFC Richmond juga kayaknya nggak ditegaskan, kadang disebutin sih. Ya, pokoknya kita tahu si Jamie Tartt, ini striker, bisa main di sebelah kanan, dan Isaac McAdoo sebagai back. Seingat saya sepanjang 2 season series ini hanya sekali skema permainan AFC Richmond ini ditampilkan di layar. Itu formasinya 4-4-2 kalau nggak salah, dengan sedikitnya porsi untuk hal-hal teknis sepak bola seperti ini menegaskan kepada penonton bahwa lu nggak perlu ngerti-ngerti amat soal bola untuk ngikutin cerita Ted Lasso. Kapan itu saya baca komentar orang Inggris atau orang ngaku Inggris, nggak tahu lah, namanya juga internet ya. Jadi kata dia elemen-elemen dalam Ted Lasso ini udah cukup mewakilkan. Mungkin yang dimaksud dia itu nonton di pub. Get the pubs open, I'll be bothered. Supporternya yang ngatain pelatih, pemain langsung, ya hal-hal yang begitulah. Nggak tahu sih komentar orang Inggris lainnya gimana. Nah sekarang untuk hal-hal yang di luar sepak bola, episode awal itu saya melihat Ted Lasso ini positif banget, super semangat. Saya kira awalnya dia memakai orang nih, selalu semangat kayak atlet-atlet di Nitro Circus. Ini nyambung ke karakter development ya, ternyata ada motifnya kan Lasso itu, kenapa dia kayak gitu, ada backstory-nya. Selain Ted Lasso sendiri, karakter development yang paling kentara mungkin bisa ditemui pada Roy Kent, Jamie Tartt, dan Boss Ass Bitch Rebecca Welton. Soal ibu bos ini juga, waktu saya baca-baca dari review dan komentar-komentar orang, yang disorot biasanya pertemanan si Rebecca dan karakternya Juno Temple itu siapa? Keeley. Dimana karakter-karakter perempuan di sini itu nggak dibentrokin. Temenan ya temenan aja udah, sebagaimana orang-orang pada umumnya. Kembali lagi ke motif, kenapa karakter Lasso bisa kayak gitu. Dari situlah salah satu pintu masuk untuk dan itu lumayan banyak porsinya. Saya tadinya menghindari kesedihan dalam film karena ya hidup udah cukup bikin sedih. Namun kerangka Ted Lasso ini bikin saya dan mungkin banyak orang lainnya tetap bertahan gitu. Dari tampilannya aja semuanya dibentuk untuk enak dilihat gitu. Set seriesnya itu, lingkungannya nyaman, di Richmond aman, yang paling banter lo dikatain wanker. Ya itu nama setnya Richmond Green. Kalau sudah besar saya mau ziarah ke Richmond Green dengan eksplorasi karakter dan backstory mereka, kaitan mereka dengan siapa. Itu bikin series berpeluang untuk jadi panjang, mungkin bisa 10 musim. Tapi Pak, kebanyakan ngembangin cerita ini kan jatuhnya jadi itu cerita yang muter ya terus. Selain ceritanya muter-muter, sangat besar kemungkinan kita akan dapetin karakter-karakter yang kita sukai itu jadi orang yang ngeselin gitu. Udah bukan karakter yang sama yang bikin kita suka relate dengan mereka. Love you all! Yeah, love you too, lad. Don't ever change, Nate. Ted Lasso berpeluang sih buat dipanjangin. Mengingat season 2 nya juga dari yang saya baca episodenya udah diperbanyak. Walaupun saya sama sekali nggak keberatan, apalagi untuk disaksikan dengan cara maraton, binge watching. Salah satu contohnya episode Coach Beard
loitering, luntang-lantung di kota itu, Beard After Hours, itu bagus-bagus aja. Saya suka episode itu. Si Ted Lasso ini dimaksudkan 3 season. Ekspektasi saya sih di season 3 mungkin si AFC Richmond juara Premiership atau lolos Liga Champions. Goalnya mungkin itu. Kalau itu jadi yang benar-benar terakhir ya udah nggak apa-apa, nggak usah di milking lebih lanjut. Ya pokoknya jangan sampai hidup terlalu lama dan melihat dirimu berubah menjadi villain. Itu quotes oleh siapa ya? Malcolm X, Gandhi, Ras Al Ghul. Nah karena saya udah dibikin menikmati dari awal, saya nggak terlalu nyari-nyari kesalahan, ya enjoy aja pokoknya. Paling yang saya rada aneh sih kan karakter-karakter Ted Lasso itu sering membawakan referensi dari kultur pop. Lu jangan kayak si ini dalam film A, wah lu kayak si B dalam film C gitu. Dan ketika ada satu karakter ngomong itu, orang yang dengerin itu semuanya ngerti gitu. Kok nggak ada yang nggak ngerti gitu. Semua orang menonton semua film, semua orang tahu semua lagu. Oh God, did we really make Michael Jordan cry? Sebagai orang desa, saya hanya tahu beberapa, dikit banget. Mungkin Star Wars. Then he said, "Now don't you fret, Boba Fett." Kalau dia karakter yang udah ngomongin film-film Amerika lama atau film-film Amerika apaan tahu itu. Ini ngomongin apaan dah? Sama kekurangan lain mungkin. Lagu tema yang kurang nendang. Marcus Mumford, ini orang mirip banget sama tukang kopi di kota kami, ada namanya Asia. Kalau dibilang cocok ya cocok aja, menyesuaikan dengan tone yang uplifting, yang ringan si seriesnya. Mungkin nggak begitu memorable seperti theme song atau openingnya Daredevil, Black Sails dan Boba Fett. Trivia lagi, si Jason Sudeikis ini udah menghubungi Marcus Mumford sejak lama, SMS gitu. Lu bikin lagu dong, gue mau bikin series nih. Lu bikin openingnya, bayarnya exposure. Ya, exposure. Enggak gitu. Jadi pokoknya si Marcus Mumford ini baru buka HP-nya 9 bulan kemudian. Terus buka ada SMS-nya ada 1000. Salah satunya dari Sudeikis. Lu bikin lagu dong. Baru udah dibikin. Jadi dia di ghosting 9 bulan. Sebelum jadi lagu Heaven Knows I've Tried nih, apalah judulnya. Episode favorit saya, mungkin yang paling berkesan. Ada 3 yang paling saya ingat. Ya, Beard After Hours, mengeluarkan kita sejenak dari persepak bolaan di Ted Lasso ini. Saya kan per hari, per sesi itu nonton 2 atau 3 episode. Nah suatu siang saya kebetulan nonton 2 episode yang paling berkesan ya dalam 2 season Ted Lasso, yaitu episode Natal, Carol of the Bells kayaknya itu judulnya, pokoknya yang Natal lah. Ini terasa paling hangat, mungkin karena saya anak rantau kali ya. Di situ ceritanya terbagi, ada yang anak-anak rantau, rumahnya Higgins, makan-makan, pesta, Roy Kent dan Unlikely family-nya, itu lucu, itu ceritanya lucu, gemas dia dan Kile dan Phoebe nyari-nyari dokter gigi itu agak aneh sebenarnya, cuman itu lucu banget, menyenangkan lah. Terbagi lagi sama satu plotnya Lasso dan Rebecca keliling ngasih kado. Episode itu rasanya betul-betul menggambarkan semangat Natal yang Christmas spirit. Habis itu Carol of the Bells diikuti dengan Rainbow yang sebetulnya cheesy
standar kisah-kisah kebangkitan seorang karakter, seorang manusia. Tapi saya suka cara pengemasannya, terutama sekuens panjang kembalinya Roy Kent itu sendiri. Mungkin juga didukung faktor lagunya Scissor Rainbow oleh The Rolling Stones yang sedari dulu menjadi lagu Stones favorit saya, atau mungkin yang satu-satunya saya tahu lagu orang-orang tua ya. Episode ini sebenarnya udah dibangun jauh-jauh hari ya, berangkat dari Roy Kent-nya sendiri yang masih mencari tempat ya habis pensiun, dan ringtone HP Higgins itu udah muncul sejak beberapa episode sebelumnya pas dia ditelepon. Saya nggak ingat dan nggak tahu Scissor Rainbow ini udah pernah muncul di film apa aja atau di series apa aja. Tapi sekarang ketika udah dibawa ke mengiringi kebangkitan Roy Kent dan ditampilin dengan insync musik dan gambarnya, sekarang saya jadi sulit membayangkan ada adegan dan sekuens film-film atau seri lain yang bisa menempatkan lagu ini sebaik Ted Lasso. Ya gitulah pokoknya. FC Richmond mungkin belum memenangkan apa-apa, tapi cerita Ted Lasso udah memenangkan hati banyak orang, banyak penonton, banyak kritikus, dan juga mungkin banyak penghargaan. Ted Lasso seperti selimut tebal hangat di malam-malam yang hujan badai, dingin dan gelap sepi. Benakku melayang pada kisah kita, terlalu manis, too sweet to forget.